Oke, selamat datang di Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, saya Hieronymus Erwin Indrawan, dosen kalian yang diberi kesempatan oleh UBSI untuk mengajar mata kuliah dasar akuntansi. Oke, semoga saya tidak salah ya. Jadi kelas kalian ini 63, berarti kalian jurusan S1 akuntansi ya. S1 akuntansi UBSI. Oke, kebetulan BSI sudah berubah menjadi universitas sejak 3 tahun yang lalu. Jadi kalian bisa menempuh S1 di BSI. Oke, semoga kalian juga senang kuliah di UBSI, menikmati agar kalian mencapai cita-citanya. Jangan lupa kalian sudah memasuki era kampus merdeka, yang artinya apa? Artinya kalian dapat memilih mata kuliah di luar jurusan akuntansi yang mungkin kalian tertarik. Itulah inti dari kampus merdeka. Kalian diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah di jurusan lain, dan juga kalian diberi kesempatan untuk merasakan kuliah di kampus lah lain dengan mendaftar di kampus merdeka. Oke, kita kembali ke materi. Di sini semoga kalian sudah mendownload slide-nya. Pertemuan pertama, gambaran umum akuntansi. Di sini definisi akuntansi menurut AAA. Apa AAA tuh? Amerika Accounting Associative. Artinya adalah perkumpulan akuntan yang ada di Amerika. Oke, akuntansi menurut organisasi tersebut adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Artinya mengidentifikasi adalah kita harus mengidentifikasi, mengenali suatu transaksi yang terjadi. Contohnya misalnya ada transaksi membayar biaya listrik. Berarti kan membayar biaya listrik, kita identifikasi yang dibayar apa? Biaya listrik. Berarti biaya listrik. Kemudian dibayarnya pakai apa nih? Kan membayar kan pakai uang, hutang, transfer. Nah, seperti itu. Itu adalah kita identifikasi. Identifikasi artinya kan menggolong-golongkan kan. Sudah ada standarnya, ini masuk kemana nih, seperti itu. Kemudian mengukur, berarti transaksi tersebut harus dapat diukur, berarti harus ada nih nilainya, berarti harus ada satuan alat ukurnya. Karena ini transaksi ekonomi, berarti alat ukurnya adalah mata uang yang dipergunakan. Kemudian setelah diidentifikasi, mengukur, dan dicatat, kemudian harus dilaporkan informasi ekonomi tersebut untuk memungkinkan penilaian dan keputusan. Jadi tujuannya itu kita lakukan pencatatan adalah untuk nanti ujung-ujungnya adalah untuk mengambil keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Kemudian tujuan dan informasi fungsinya menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapakah saja pihak-pihak tersebut? Oke, pihak-pihak tersebut adalah di sini pemakai informasi akuntansinya. Ada yang pertama adalah pemilik perusahaan, karyawan, manajemen, asosiasi dagang, kreditur, pemerintah, dan seterusnya. Pemilik perusahaan untuk apa informasi tersebut? Ya, tentu saja untuk mengetahui uangnya dipergunakan untuk apa saja sih, asetnya ada berapa sih, labanya berapa sih. Nah, itu adalah seperti itu, pasti yang berhubungan dengan penggunaan uang yang dimilikinya. Nanti keputusannya apa nih, mau saya lanjutkan, mau saya tutup, mau saya kurangi, atau bagaimana, itu nanti tergantung laporannya yang dibaca oleh pemilik perusahaan. Kemudian karyawan, ini karyawan biasanya sangat jarang mengetahui kondisi perusahaan ya. Mungkin ini berkaitan dengan yang harus diketahui karyawan, seperti misalnya kalau dia ada pinjaman, kalau ada dia tunjangannya sudah sampai sejauh mana, melebihi limit atau tidak. Nah, kalau manajemen ini biasanya manajemen menggunakan informasi keuangan adalah untuk mengambil keputusan, seperti manajemen pemasaran sudah mencapai target atau belum, kemudian SDM pembayaran gaji sesuai atau tidak. Jadi untuk mengambil informasi tersebut untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Asosiasi dagang, nah, tentu saja saat kita ingin bertransaksi dengan
perusahaan lain yang ada di dalam satu asosiasi dagang, kita harus mengetahui lawan kerjasama kita kondisi keuangannya lagi sehat atau tidak. Jangan sampai nanti kita terlibat dalam sesuatu yang tidak sehat. Kreditur adalah berhubungan dengan perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Kemudian pemerintah pasti berhubungan dengan pajak. Ini analisis dan konsultan, berarti perusahaan membutuhkan nasihat dari pihak ketiga untuk memberikan saran mengenai berdasarkan laporan keuangan. Federasi buruh ya tentu saja untuk bernegosiasi dengan perusahaan untuk membela hak-hak anggotanya. Apakah para anggotanya telah dibayar dengan layak sesuai dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini bidang-bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat laporan keuangan. Auditing. Auditing adalah bidang akuntansi yang memastikan bahwa laporan keuangan telah dikerjakan, telah dicatat sesuai dengan bukti-bukti yang ada, bukti aslinya, tidak ada markup. Jadi sesuai dengan hitam di atas putih. Akuntansi biaya, bidang akuntansi yang fokus untuk mencatat penelusuran suatu biaya yang dipergunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian akuntansi manajemen, ini akuntansi manajemen adalah mempelajari bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi kalau akuntansi keuangan lebih ke pihak luar, akuntansi manajemen adalah untuk internal. Akuntansi pajak, ini bidang akuntansi yang mempelajari perhitungan mengenai pajak yang berhubungan dengan pemerintah. Sistem akuntansi adalah sistem yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan. Akuntansi anggaran atau saya menggunakan budget. Jadi kita mengestimasi, mengforecast budget pendapatan dan pengeluaran untuk anggaran tahun berikutnya. Lembaga non profit ya tentu saja ini akuntansi lembaga non profit yang tidak bertujuan mencari keuntungan seperti sekolah ya dan yayasan-yayasan. Akuntansi nasional adalah akuntansi yang membuat suatu standar internasional untuk kepentingan perusahaan multinasional. Kemudian akuntansi sosial sama ya, ini adalah organisasi sosial, bagaimana pencatatannya, pengakuannya dan lain-lain. Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang akan dipergunakan di dunia pendidikan, apa yang akan diajarkan di level SMK, di level universitas dan seterusnya. Jadi akuntansi pendidikan, bidang akuntansi yang akan dipelajari di dunia pendidikan. Oke, ini slide 1 dan slide 2 telah kita bahas. Kita sampai di sini dulu. Ini sesi pertama berhubungan dengan program pembuatan video yang terbatas waktunya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Oke, silakan dibaca slide-nya. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan bertanya. Sampai bertemu di sesi kedua. Terima kasih.